10 ayat Al-Quran mengenai mata pelajaran fikih. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 43, perintah untuk mengerjakan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Waqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ir raki'in. Artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Surat yang kedua, surat At-Taubah ayat 103, mengenai perintah menunaikan zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itulah yang menjadi ketenangan bagi jiwa mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang ketiga, surat Al-Baqarah ayat 183, mengenai perintah untuk melakukan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang keempat, surat Al-Baqarah 184, mengenai mengqadha puasa bagi orang yang sakit dan dalam perjalanan. Kemudian membayar fidyah bagi orang yang sakit keras yang tidak mungkin untuk sembuh. Kemudian untuk ibu hamil atau yang menyusui, serta orang yang sudah tua renta yang tidak kuat untuk melaksanakan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia tidak berpuasa, maka dia wajib menggantinya sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat dalam menjalankannya, maka wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surat yang kelima, surat Ali Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah
amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah ialah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah Ka'bah, yaitu hanya bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban melaksanakan haji, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Surat yang ke-6, surat Al-Isra ayat 32, larangan berbuat zina dan mendekati zina. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang amat buruk. Surat yang ke-7, surat An-Nur ayat yang kedua, mengenai hukuman para pelaku zina. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki teralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan terhadap keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu memang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan dalam pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Yang ke-8, surat An-Nur ayat yang ke-4, mengenai hukum qadzaf, menuduh wanita yang baik berzina. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Artinya, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik berzina, kemudian mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka sebanyak 80 kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Yang ke-9, surat Al-Maidah ayat 38, hukum potong tangan bagi pencuri. Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Artinya, adapun pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksa dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang ke-10, surat Al-Maidah ayat 90, mengenai larangan untuk meminum minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
innamal khamru wal maisir wal anshabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundang nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka dari itulah jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. 5 hadis terkait mata pelajaran fikih. Yang pertama adalah rukun Islam. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdirrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Islam dibangun atas 5 hal, yaitu syahadat, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusannya Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang kedua, hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Nabi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas fa man ittaqa asyubahat faqad istabara li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubahat waqa'a fil haram ka rayara haulal hima yusyuka yaqa fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimu ala wa inna fil jasad mudghatan idza sulhal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalbu rawal Bukhari Muslim. Artinya dari Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya perkara yang halal telah jelas dan perkara haram telah jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang samar atau perkara syubhat. Barang siapa yang mampu menjaga diri dari hal-hal yang samar atau syubhat, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara syubhat, maka dia telah terjatuh ke dalam perkara yang halal. Seperti penggembala yang menggembala di suatu tanah larangan yang suatu saat akan memasukinya. Ketahuilah, sesungguhnya setiap raja memiliki batas larangan, dan batas larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Ketahuilah, di dalam tubuh ada segumpal daging, jika baik, baik pula seluruh tubuh, jika buruk, buruk pula seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hadis yang ketiga, hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum thumma dzakara ar-rajulu yutilu safara asy'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna istajabu lahu rawal Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Dan Allah telah memerintahkan orang-orang yang mukmin sebagaimana telah memerintahkan kepada para rasulnya. Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari segala sesuatu yang baik dan kerjakan amal soleh." Dan dia juga berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu." Kemudian beliau mengisahkan sebuah kisah seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang. Rambutnya kusut dan berdebu, sambil menengadahkan tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Robku, wahai Robku." Sedangkan pakaiannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan perutnya dikenyangkan dengan makanan yang haram. Maka bagaimana mungkin orang tersebut doanya terkabulkan? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang nomor 4, hadis riwayat Tirmidzi dan juga Imam An-Nasa'i. An Nabi Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i. Maqala Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. Artinya dari Abi Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya. Ia berkata, "Aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tinggalkanlah segala sesuatu yang meragukanmu menuju pada sesuatu yang tidak meragukanmu." Hadis riwayat Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Dan Imam At-Tirmidzi berkata, ini hadis hasan dan sahih. Hadis yang kelima, hadis riwayat Imam Muslim. An Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadhana wa ahlalatul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an a'adkhulul jannah qala na'am. Rawahu Muslim. Artinya dari Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW seraya berkata, bagaimana pendapat Anda jika aku mengerjakan sholat wajib 5 waktu, puasa Ramadan, aku menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambah sesuatu apapun selain itu, apakah aku bisa masuk surga? Beliau Rasulullah SAW menjawab, ya. Hadis riwayat Imam Muslim.